Untuk berbincang pagi hari ini kita sudah terhubung dengan Mas Abdul Haq Al-Faruqi, analis stocknow.id. Selamat pagi Mas Abdul. Halo, selamat pagi, Mas. Ya, selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung sama kami di Market Pass, Mas Abdul. Kalau kita bicara mengenai pergerakan dari IHSG yang terus melanjutkan penguatannya, tembus ke level 7.600-an di penutupan perdagangan kemarin. Ini kemudian terjadi di tengah beragamnya laporan kinerja ataupun keuangan untuk beberapa emiten big caps di semester 1 tahun 2025 begitu ya. Ini kemudian menjadi satu hal yang menarik untuk kita cermati. Biasanya IHSG naik banyak kalau laporan kinerja emitennya ataupun earning season-nya rata-rata bagus begitu ya. Tapi sejauh ini masih variatif, tapi IHSG masih terus melanjutkan penguatannya. Analisis dari Anda seperti apa, Mas Abdul? Oke, thank you, Mas. Terkait dengan kinerja IHSG, tapi belum sejalan dengan kinerja laporan keuangan selama semester 1 2025 ini, sebenarnya ini bisa dibedah lebih dalam lagi alasan kenaikan IHSG seperti apa. Tapi kalau kita bahas tentang kenaikan IHSG ini IHSG saja dari pekan lalu itu udah naik 3,1%. Atau mungkin kalau ditarik selama bulan Juli itu udah naik lebih dari 7%. Sehingga itu kenaikan yang sangat signifikan dan kalau dilihat dari secara teknikal kenaikan ISG ini terus-menerus seperti itu dan biasanya terjadi ketika open market ISG mengalami open gap. Nah, kalau dilihat dari segi asing, itu asing masih mencatatkan net sell ya di pasar saham Indonesia, tetapi memang asing di sini net sell dari saham-saham perbankan dan masuk ke saham-saham konglomerasi. Nah, itu adalah alasan kenapa IHSG mengalami penguatan secara signifikan. Nah, kalau kita lihat dari beberapa sentimen yang ada ya di bulan Juli 2025 ini, memang beragam sentimen positif itu masuk ke dalam pasar saham Indonesia. Ada tiga yang saya highlight. Yang pertama itu terkait dengan pemangkasan suku bunga Indonesia di bulan Juli sebesar 25 bps ke level 5,25%. Lalu juga ada sentimen terkait dengan pemangkasan tarif resiprokal, tapi memang saat ini kalau nggak salah kemarin itu Trump mengumumkan lewat Truth Social ya, media dari Trump, bahwa Indonesia tetap akan kena tarif sebesar 32%. Jadi emang cukup pimplan ya terkait dengan tarif ini. Hmm. Tapi memang saat ini pasar tidak mengkhawatirkan terkait dengan tarif ini lagi. Karena ini tercermin dari penguatan indeks Dow Jones terus-menerus hingga all-time high. Lalu juga ada IHSG yang sebentar lagi, itu all-time high butuh 4% lagi untuk Hmm. IHSG all-time high. Dari memang masa suram ya di kuartal 1 2025 ya, sampai Presiden Prabowo turun tangan sendiri. Ya. Lalu yang ketiga di sini yang paling signifikan adalah terkait dengan penguatan saham konglomerasi Prajogo Pangestu yang mana hal ini diikuti oleh keluarnya saham brand Cuan dan PTRO dari notasi khusus konstituen MSCI sehingga ada potensi kembali saham Prajogo Pangestu tersebut akan masuk ke rebalancing MSCI Hmm. di tanggal 7 Agustus nantinya. Itu ekspektasi pasar. Seperti itu, Mas. Baik, yang menarik adalah Mas Abdul terkait dengan penguatan indeks yang disebabkan oleh lonjakan harga sejumlah saham tertentu milik konglomerat yang meskipun tidak liquid tapi mengalami Ya, kenaikan harga signifikan hingga kapitalisasi pasarnya melejit signifikan begitu dan ini juga berdampak kepada ya. IHSG. Sebetulnya em, ada yang perlu dikhawatirkan nggak mengenai ini? Iya, tentu ada hal yang harus dikhawatirkan oleh pelaku pasar ya. Tadi saya udah ngomongin terkait dengan penguatan saham konglomerasi ya. Dan juga yang sebenarnya juga menjadi bobot terbesar ISG itu ada saham DCI, yang mana kalau kita tarik sepanjang bulan Juli itu DCI itu udah naik 128% dan DCI merupakan salah satu saham top 10 market cap di Indonesia. Nah, apa yang perlu dikhawatirkan oleh investor terkait dengan saat ini investor sangat optimis nih terkait dengan saham brand cuan PTRO tersebut yang tadinya keluar dari notasi khusus MSCI itu akan masuk ke rebalancing MSCI di 7 Agustus. Ekspektasi pasar itu jika dipatahkan dan memang nantinya tidak akan masuk, ini bisa menjadi sebuah kekhawatiran terkait dengan pasar saham yang mana ada aksi sell off yang akan dilakukan oleh pelaku pasar. Sehingga itu bisa menjadi salah satu alasan kenapa ISG nanti akan koreksi pada awal Agustus 2025. Ditambah memang saham-saham perbankan saat ini sedang bergerak sideways ya cenderung melemah di saat ISG sedang rally. Hal ini menurut saya dilihat dari kacamata investor wait and see terhadap kebijakan koperasi Desa Merah Putih yang saat ini sedang
dijalankan oleh pemerintah Hmm. sejak bulan Juli 2025 dengan anggaran APBN itu dimasukkan ke dalam perbankan himbara yang mana itu guna untuk menopang likuiditas sehingga tidak Hmm. mengganggu likuiditas yang sudah ada di himbara tersebut seperti itu. Baik, artinya memang bahwa ini pergerakan ataupun penguatan IHSG yang IHSG berhasil menembus level-level terbarunya disikapi secara positif dan juga disambut secara baik oleh pelaku pasar. Iya, tapi yang perlu dikhawatirkan adalah terkait dengan beberapa faktor penopang terkait dengan saham-saham konglomerat yang kalau memang terjadi sesuatu, terjadi sell off, ini akan berdampak signifikan terhadap IHSG dan IHSG akan berbalik arah begitu ya. Baik, Ya. bicara mengenai beberapa indikator lah, Mas Abdul, bahwa ada beberapa analis yang mengatakan ada potensi untuk kemudian IHSG malah akan terkoreksi. Tapi bagaimana analisis Anda terkait dengan ini? Apakah justru menurut Anda IHSG akan melanjutkan tren penguatannya? Oke, terkait dengan keberlanjutan tren penguatan, sebenarnya masih ada potensi ISG bahkan menuju all time high Hmm. di mungkin sebelum tahun 2025 berakhir. Tapi memang ISG butuh koreksi terlebih dahulu, mengingat bahwa kenaikan ISG sudah sangat signifikan. Dan kalau dilihat secara candlestick, secara teknikal, bahwasannya memang pada perdagangan kemarin IHSG membentuk yang namanya candle shooting star, yang artinya itu menurut analisa teknikal itu merupakan candle reversal atau pembalikan arah, sehingga di sana memang ada aksi penjualan dari beberapa investor. Meski demikian, IHSG tetap mengalami penguatan cukup signifikan ya kemarin 0,94% yang mengindikasikan bahwasannya memang investor masih tetap yakin nih terhadap penguatan ISG. Tapi memang di sini dikhawatirkan ISG akan terkoreksi terlebih dahulu mengingat bahwa saat ini yang lagi happening merupakan saham CDIA yang merupakan saham konglomerasi Prajogo Pangestu, tetapi kalau dilihat ke perdagangan kemarin itu CDIA sudah open arah atau Hmm. sudah tidak arah lagi kemarin. Nah, sehingga ini bisa menjadi potensi bahwasannya saat ini kan CDIA diperdagangkan di papan FCA. Dan kemungkinan nantinya jika CDIA mengalami pelemahan, ini juga bisa berdampak ke saham-saham Prajogo Pangestu lainnya seperti itu, Mas. Oke, adakah hal-hal yang nampaknya akan sedikit mengganggu tren bullish dari IHSG? Kalau secara teknikal tadi Anda sudah sampaikan lah ya, Ya. terkait dengan pergerakan harga saham dari beberapa saham ataupun emiten konglomerasi. Tapi alasan fundamental lain ada nggak yang nampaknya ini akan mengganggu tren bullish dari IHSG sendiri? Terkait dengan alasan fundamental tentu ada ya. Hmm. Terkait dengan di sini kan musim laporan keuangan semester 1 atau kuartal 2 ya, yang mana sudah ada beberapa emiten yang merilis kinerja keuangannya memang dari segi industri komoditas seperti oil itu mengalami kenaikan, contohnya ada Akra, lalu dari segi emiten emas juga berpotensi masih mencatatkan kinerja positif di Hmm. kuartal 2, mengingat bahwasannya harga emas cukup terjaga di level 3.300 hingga 3.400 US dollar per troy ounce. Dan sebenarnya yang paling penting adalah data kinerja laporan keuangan perbankan, yang mana ini akan kemungkinan besar dirilis pada 30 Juli 2025 berdasarkan data dari Bloomberg, sehingga ini bisa menjadi aksi yang cukup ditunggu oleh para investor melihat bahwasannya pada kuartal 1 2025 itu kinerja perbankan, beberapa perbankan seperti Bank Mandiri, Bank BRI itu negatif growth. Artinya memang kuartal 1 secara Q-on-Q atau dibandingkan dengan kuartal 4 2024 itu masih negatif. Sehingga diharapkan memang kuartal 2 ini akan mengalami pertumbuhan dan seiring dengan pemangkasan suku bunga sudah sudah 3 kali terjadi di tahun 2025, sehingga ini bisa menjadi katalis positif seharusnya untuk kinerja perbankan positif ya di kuartal 2 seperti itu. Baik, selain sektor perbankan, ada tidak di tren bullish IHSG ini untuk sektor-sektor yang sahamnya masih murah dan juga potensial upside-nya masih menarik, Mas Abdul? Ya, saya melihat bahwasannya saat ini untuk sektor perbankan mungkin investor sudah mulai boring nih terkait dengan melihat pergerakan yang sideways. Tapi di sini saya melihat bahwasannya ada potensi saham yang masih under value ya dari sektor basic materials atau barang baku dan juga dari sektor dari industri kelapa sawit. Di sini saya mengambil ada saham NCKL dan TAPG, yang mana NCKL di sini merupakan perusahaan yang berfokus pada produksi bahan baku baterai listrik dengan P rasio yang telah saya hitung di kisaran 6,5 kali serta PBV 1,3 kali. Tapi
kedua rasio itu masih di bawah rata-rata industri di kisaran 12,4 hingga 2,4 kali, sehingga itu bisa menjadi salah satu benchmark investor melihat Hmm, NCKL serta kinerja NCKL juga pada kuartal 1 2025 itu tumbuh 76% secara year on year. Nah, di baik. sisi lain untuk KPG, ini merupakan emiten yang memproduksi kelapa sawit dan industri perkebunan karet ya. Ini merupakan emiten yang sudah mengalami kenaikan cukup signifikan di tahun 2025, memang sejalan dengan kinerja keuangannya di kuartal 2 itu tumbuh 49% dengan PE ratio-nya itu di kisaran 7,9 kali atau di bawah industri 17,8 kali. Atau saat ini rasio PE-nya itu sekitar butuh 2 kali lagi untuk setara dengan industri. Hmm, Begitu, oke. Mas. Oke, artinya secara valuasi masih menarik. Tadi saham yang terakhir, saya kurang dengar Mas Abdul, apa yang perkebunan? Oh, TAPG. TAPG, oke, baik. Iya. Menarik berbagai analisis yang Anda sudah sampaikan, tapi hal yang tidak kalah menariknya adalah terkait dengan saham-saham yang Anda rekomendasikan di pagi hari ini. Usai jeda berikut ini, kita akan bahas Mas Abdul dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali.